Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bagaimana perjalanan hidup kita hari ini? Mari kita kiranya terus dibimbing di dalam terang kebenaran firman-Nya. Kita berjumpa lagi dalam satu program hari ini, disapa dalam program Bagaimana. Kejadian pasal 11 ayat 4, 8, dan 9. Saudara, saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi. Mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah kesatuan yang dipulihkan. Peristiwa Menara Babel mengingatkan arogansi, kesombongan manusia untuk memberontak melawan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang seharusnya mengikuti kehendak Allah dengan mengikuti mandat budaya, yaitu memenuhi seluruh bumi dengan beranak cucu. Tetapi mereka bersatu pada satu tempat dan mereka membangun mega proyek, sebuah kota dan menara, dan mereka mengatakan mereka akan membuat untuk sampai ke ujung langit yang seolah-olah menyamai Allah. Apakah mega proyek itu terjadi? Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri yang menyerakkan mereka untuk mereka memenuhi kehendak Allah, sehingga bahasa mereka yang dahulunya satu kemudian dikacau balaukan, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain, dan pada akhirnya mereka terserak di seluruh bumi. Saudara, ketika mereka dalam zona nyaman bersatu pada satu tempat, Allah mengendaki mereka seharusnya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi berserak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini ingin mengingatkan bagaimana Allah punya rencana yang berdaulat yang tidak mungkin digagalkan oleh manusia yang berdosa. Apa rencana terpenting Allah, master plan Allah yang disampaikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Benang merahnya adalah karya penebusan bagi orang berdosa. Sehingga ribuan tahun setelah itu, Kristus Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa datang ke dalam dunia. Yesus bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menyatakan karya pendamaian yang mempersatukan manusia yang berdosa, yang dahulu menjadi setru, musuh Allah, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Melalui karya penebusannya dia memperdamaikan. Dia naik ke surga, dan Roh Kudus yang dijanjikan kepada murid-muridnya dalam peristiwa Pentakosta sungguh-sungguh terjadi. Sehingga saudara, kalau kita boleh melihat ketika umat Yahudi pada saat itu terserak di seluruh bumi dan bersatu di Yerusalem, disitulah mereka mendengar pekerjaan perbuatan Allah yang besar di dalam hal apa? Karya keselamatan di dalam Kristus untuk segala bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu juga menegaskan bahwa pada saatnya sang anak domba Allah itu akan mempersatukan orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, dan suku bangsa untuk bersatu di dalam menyembah, melayani, dan memuliakan Yesus sebagai Raja di dalam kerajaannya, yaitu di langit dan bumi yang baru. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mari kita sangat bersyukur kalau kita menjadi umat pilihan Allah yang sudah ditebus. Maukah saya dan saudara terlibat di dalam master plan mega proyek Allah yang besar ini untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang terserak dari berbagai suku dan bahasa, supaya mereka boleh mendengar kabar baik. Mereka yang dahulu menjadi musuh dan seteru Allah boleh dipersatukan kelak melalui berita anugerah kabar baik itu, untuk mereka boleh menyembah dan melayani Kristus. Jemaat, apa yang kita bisa lakukan? Ambillah karya pelayanan kita dengan doa, dengan daya, dengan dana kita, terlibat menuntaskan amanat agungnya, supaya apa?
bangsa-bangsa dari berbagai suku bangsa yang terpisah dengan Allah, yang tidak berdamai dengan Allah, yang hidup menurut kehendak kemauan diri mereka sendiri dalam dosa menentang Allah. Melalui Kristus Yesus, kabar baik itu disampaikan dan mereka boleh diselamatkan. Sehingga kita boleh bersatu, bukan lagi menentang Allah seperti peristiwa Menara Babel, tetapi bersatu dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa untuk menyembah, untuk melayani Allah di dalam kerajaannya, untuk saat ini, selama di dunia, bahkan di dalam bumi dan langit yang baru yang disiapkan Tuhan. Kita menjadi penyembah-penyembahnya yang melayani dan memuliakan Allah. Sungguh anugerah besar ketika saya, saudara dan gereja kita Elion dilibatkan menuntaskan amanat agung untuk segala suku bangsa bersatu boleh menyembah Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman-Mu sederhana untuk disampaikan, diuraikan. Tetapi pekerjaan Roh Kudus menghidupkan kebenaran ini. Kami berdoa kiranya firman Allah ini menolong kami untuk tidak hidup dalam arogansi dan pemberontakan melawan kehendak-Mu. Tetapi ketika Kristus sudah menebus kami, Engkau punya agenda besar dalam hidup kami. Terlibat dalam mega proyek Allah yang besar untuk menuntaskan amanat agung. Pakai kami, pakai keluarga kami, pakai jemaat-Mu di seluruh Elion, hamba-hamba Tuhan dan kami semua jemaat-Mu, bergandeng tangan, bersatu hati, bersama umat percaya dari berbagai bangsa, untuk menjangkau suku-suku bangsa dari berbagai bahasa, supaya Injil diberitakan, sehingga pada saatnya mereka boleh bersatu dengan kami di hadapan Tuhan, melayani Engkau, menyembah Engkau, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, amin.